Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat BPSDM semuanya. Masih bersama saya Erwidi Pradityo, Widya Suara, BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam program Microlearning BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Microlearning kita saat ini merupakan keberlanjutan dari materi microlearning sebelumnya, yaitu tentang konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Adapun tema yang akan dibahas dalam microlearning kali ini adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 3 hal yang akan dibahas dalam microlearning kali ini, yaitu yang pertama tentang publikasi, yang kedua tentang interaksi, dan yang ketiga adalah tentang transaksi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang publikasi. Publikasi dapat diartikan sebagai penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan. Publikasi bersifat komunikasi satu arah, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Internet biasanya menggunakan alamat website dari masing-masing instansi atau organisasi pemerintah. Seperti contohnya, Pemprov DKI Jakarta menggunakan jakarta.go.id, atau contoh lainnya adalah BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan bpsdm.jakarta.go.id, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Adapun hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai publikasi yang telah diimplementasikan antara lain, pertama adalah produk-produk hukum. Yang kedua adalah persyaratan-persyaratan perizinan. Lalu yang ketiga adalah data-data statistik. Yang keempat, mekanisme pembuatan KTP, kartu keluarga, maupun pelayanan-pelayanan lainnya. Dan yang kelima, hasil rekapitulasi suara pemilu. Serta keenam, informasi-informasi kesehatan seperti yang sedang terjadi dewasa ini. Serta lain sebagainya masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu interaksi. Berbeda dengan jenis publikasi yang sifatnya pasif, pada pelayanan jenis interaksi ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terdapat 2 jenis aplikasi yang dapat digunakan dalam implementasi interaksi pelayanan publik digital, yaitu yang pertama adalah portal. Portal merupakan situs terkait yang memberikan fasilitas mencari bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Lalu jenis interaksi yang kedua adalah kanal. Kanal merupakan tempat masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung, contohnya chatting, telekonferensi, dan lain sebagainya, maupun secara tidak langsung, contohnya melalui email, newsletter, atau lain sebagainya. Pembahasan terakhir dalam microlearning kita kali ini adalah tentang transaksi. Model transaksi ini merupakan interaksi dua arah seperti pada jenis interaksi. Namun, terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Di sini pelayanannya bisa gratis ataupun tidak gratis. Dalam implementasinya, transaksi lebih rumit karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar transaksi yang terjadi dapat dilakukan dengan aman dan hak-hak dari para stakeholder yang menggunakan transaksi tersebut dapat dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku.
contoh implementasi transaksi dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi antara lain, yang pertama adalah pembayaran pajak secara online. Lalu yang kedua adalah pengurusan perizinan baik itu perizinan maupun non perizinan melalui kanal-kanal yang telah disediakan, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat PPSDM semuanya, ketiga pembahasan pada mikrolearning kali ini telah selesai kita bahas bersama. Semoga pembahasan mikrolearning kali ini dapat menambah wawasan kita semua, sehingga dapat membantu peningkatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai bertemu pada materi mikrolearning selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mikrolearning kali ini terdapat banyak kekurangan dan kehilafan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat PPSDM semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.